Halo, selamat malam semuanya. Wow, deg-degan ya ternyata di sini. Hai, nama saya Ucita Pohan, saya adalah penyiar radio dan juga seorang fashion enthusiast. Kalau ngomongin soal fashion, this is the legendary fashion icons. Ada Audrey Hepburn, ada Twiggy, ada Jackie O. Ini mereka adalah fashion icons yang paling legendaris dan paling mainstream yang kita kenal dari zaman dulu. Kebetulan mereka berukuran S atau XS. Jadi akhirnya banyak sekali orang yang mengasosiasikan bahwa fashion itu harus slim, harus langsing, harus kurus. Akhirnya banyak sekali perempuan-perempuan yang pengen tampil fashionable dengan cara berdiet untuk kecantikan. Padahal sebenarnya kalau menurut saya pribadi, diet itu adalah untuk kulit yang lebih kinclong, ya, lebih sehat. Dan juga saya setuju dengan perkataan satu perempuan yang fashionable juga, dan dia menjadi perempuan terseksi bukan dengan ukuran S atau XS. Marilyn Monroe berukuran M, bahkan dia di akhir karirnya sempat sampai ukuran L juga. Dan dia punya sebuah quote yang bisa dibaca, ini very inspiring kalau buat saya ya. Dan sebenarnya intinya adalah kita bisa tampil fashionable tanpa harus berbadan kecil. Intinya adalah kita harus mengembrace bentuk badan kita seperti apa. Jadi yang pertama kita tahu dulu bentuk badan kita tuh oke-nya di sebelah mana. Ya, ada beberapa. Kalau untuk perempuan ada 4 tipe, dan dari situlah kita bisa mengembangkan personal style kita. Saya cukup senang dengan keadaan sekarang, di mana di New York Fashion Week yang tahun ini, first face-nya yang muncul pertama kali untuk membuka Fashion Week itu adalah Denise Bidot. Dia ini adalah seorang model plus size, lagi hits banget di dunia fashion, dan dia bertubuh plus. Dan yang berikutnya juga ada sosok namanya Meghan Trainor dengan lagu All About That Bass yang menjadi US Billboard nomor 1 selama 8 minggu berturut-turut. Lagunya pun bertemakan body acceptance dan dia menjadi sangat terkenal dengan stylenya yang unik, dengan message-nya juga. So menurut saya memang sudah mulai banyak yang paham bahwa perfect slim is optional, but being pretty and fit is a must. Jadi nggak harus slim ya, badan yang perfect slim itu ya bisa diatur lah. Yang penting harus cantik. Cantik itu harus kalau menurut saya. Karena pada saat kita ngomongin cantik kita berbicara soal sikap, kita berbicara soal kebersihan, kita berbicara soal kerapihan. Cantik bisa jadi dari inner beauty, tapi itu ngomongnya sama psikolog aja saya nggak ngerti ya. Jadi yang saya mau bahas lebih lanjut adalah outer look. Outer look bisa dari makeup dan juga apa yang kita pakai. Fashion. Fashion buat saya adalah bentuk komunikasi. Kebetulan saya lulusan komunikasi juga. Dan saya merasa fashion itu adalah kegiatan yang ketika kita berdandan menunjukkan satu penampilan itu bisa membawa message kepada orang yang bertemu dengan kita tanpa kita harus berbicara sepatah kata pun. Toolsnya adalah dengan baju-baju yang menarik ini. Banyak yang bisa dipakai, bentuknya macam-macam. Untuk perempuan apalagi banyak banget, warna-warni, potongannya juga macam-macam. Tapi sayangnya, yang beredar di pasaran tahun-tahun sebelum ini ya, itu adalah fashion items yang lucu-lucu ini, semuanya all size. All size yang dimaksud atau free size yang biasanya ada di toko-toko, ukurannya M atau S atau bahkan XS. Jadi nggak semua orang bisa pakai juga sih sebenarnya. Dan ini sebenarnya menjadi concern juga buat saya bahwa ini gimana ya? Saya juga mau beli kayak terlalu ketat nggak muat. Akhirnya I came up with the idea of making this dress up, sebuah fashion line berkolaborasi dengan pinkemma.com, sebuah e-commerce fashion, di mana kami menyediakan pakaian, baju, fashion items untuk perempuan berukuran common size dan juga ada plus size-nya juga. This is the basics. Yang dijual, yang ditawarkan adalah lebih kepada item-item yang paling basic untuk dipakai. Karena pada saat kita mau bikin sebuah personal style, kita harus punya basicnya dulu, baru nanti kita main-mainin dari situ. Ini contoh kasusnya adalah diri saya sendiri di sini, kayak modelnya, ya. Ketika basic sudah kita punya, tinggal kita tambahkan statement accessories. Ada mau topi, mau pakai sepatu yang seru, mau pakai aksesoris kalung atau apa yang heboh atau tas yang unik. Dan itu yang akan menjadi statement dan orang akan melihat kita sebagai sosok yang fashionable. Nggak susah, nggak terlalu banyak effort karena sekarang semuanya sudah bisa didapatkan online. Dagangan saya juga kebetulan online ya. Jadi harganya juga terjangkau dan nggak perlu ada ongkos untuk pergi beli gitu ya.
langsung akan dikirim ke depan rumah masing-masing. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau jadi orang yang fashionable, gampang sekali caranya sekarang. Karena being fashionable has nothing to do with the body size. Ini sebenarnya yang ingin saya komunikasikan. Karena fashion adalah cara kita bergaya untuk mengkomunikasikan sesuatu. Bentuk tubuh itu lain lagi. Ya, bisa bawaan dari lahir dan juga ya mungkin lifestyle dan lain-lainnya. Tapi yang pasti intinya adalah pada saat kita ingin membuat sebuah personal style kita, just be creative. Mix and match apa yang kita punya, the basics sama statement accessories tadi, ya. Contoh juga udah banyak karena online sekarang semua fashion blogger membagi semua tipsnya, ada di mana-mana bisa dilihat. Dan yang juga menurut saya penting adalah do it properly. Kalau misalnya pengen kelihatan fashionable tanpa ganggu mata orang, nggak kelihatan annoying, misalnya tubuhnya plus, pengen pakai rok pendek, iya pakai stocking. Atau pengen pakai baju tertentu tapi lengannya nggak mau kelihatan gede, iya pakai cardigan aja. Do it properly. Yang pasti kalau buat saya, just introduce yourself through your style. Karena menurut saya punya personal style itu penting untuk memperkenalkan diri kita kepada orang lain tanpa harus banyak bicara. Dan bisa menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya. Itu aja sih kayaknya kalau menurut saya. Yang pasti satu yang ingin saya ingatkan adalah fashion bukan selalu yang kurus. Fashion juga bukan selalu yang mahal. Fashion itu yang cocok. Terima kasih, selamat malam.